Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah, kembali kita di Indonesia Ngaji Online. Spesial hari ini tanggal 25 Maret 2022. Indonesia Ngaji Online akan selalu hadir di tengah-tengah kita setiap hari Jumat pukul 4:30 sampai dengan 4:30 sore hanya di Wakaf TV. Indonesia Ngaji Online akan menyajikan tayangan dengan pembahasan tentang ilmu dan edukasi keislaman bersama narasumber-narasumber yang memiliki kompetensi dan berpengalaman dalam bidang ilmu keislaman. Insya Allah akan disiarkan secara langsung setiap hari Jumat pukul 3:30 sore hanya di channel Wakaf TV melalui kanal YouTube. Apa kabar sahabat wakaf? Semoga Allah selalu memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat pastinya, sehingga kita bisa terus mengikuti kajian online dari Wakaf TV. Sekedar mengingatkan, besok tanggal 25 Maret sampai dengan tanggal 27 Maret akan ada event besar dari BWA, yaitu Jogja Mengaji. Event ini akan diselenggarakan di kota Yogyakarta, namun jangan khawatir, sahabat wakaf bisa menyaksikan secara online. Pastinya melalui register terlebih dahulu. Informasi lebih lanjutnya bisa dilihat di sosial media BWA, di Instagram, Facebook. Insya Allah kita akan selalu membumikan Al-Quran baik di Jogja maupun di seluruh Nusantara melalui acara ini. Jangan sampai ketinggalan. Baik, Indonesia Ngaji Online pada sore hari ini akan mengambil tema menjadi sahabat dan keluarga Al-Quran. Seperti apa sahabat dan keluarga Al-Quran itu? Telah hadir di studio narasumber kita, Ustadz Muhammad Nur Effendi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Tat? Sehat. Lama gak ketemu, Tat? Belum. Alhamdulillah sehat. Ya, Tat. Tema kajian Indonesia Ngaji Online pada sore hari ini adalah menjadi sahabat dan keluarga Al-Quran. Seperti apa sahabat ataupun keluarga Al-Quran itu definisinya? Tafadhol, Tat, untuk membuka dulu kajiannya. Baik Bang Odi, jazakumullah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansari wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat wakaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua kembali bisa bersama-sama mengikuti pengajian online dari Wakaf TV. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa menyebabkan dan mendatangkan rahmat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bang Odi, tema kita pada saat ini berkenaan dengan bagaimana menjadi sahabat dan juga keluarga Quran. Ya. Berbicara masalah Al-Quranul Karim yang merupakan juga hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang merupakan petunjuk bagi manusia, pembeda juga bagi kita untuk mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka kita yakini bahwasanya orang-orang yang beraktivitas bersama Quran itu merupakan orang-orang yang menjadi orang-orang pilihan. Karena enggak setiap muslim mereka bisa menjadi orang yang akrab dengan Al-Quran. Terbukti bahwa dalam beberapa kesempatan kita mengetahui sesungguhnya di negeri yang konon beragama Islam sebagai agama yang mayoritas, ternyata tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin
yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Bahkan kalau kita melakukan sebuah survei, walaupun tidak begitu banyak ya, tapi dari sini bisa kita saksikan. Misalkan terhadap kepemilikan Quran juga, ternyata masih banyak orang-orang yang mengaku Islam, tapi dia nggak punya Quran. Nah ini PR buat kita juga sebenarnya, bahwa mari kita momentum saat ini, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, hendaknya umat ini harus bisa kembali kepada Quran. Mengapa demikian? Karena terus terang kaum muslimin, sahabat wakaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejujurnya kita boleh mengatakan bahwa sebagai seorang muslim, sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, termasuk beriman kepada Quran, sesungguhnya ada tuntutan keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Jadi nggak bisa kita mengaku Islam, mengaku beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman kepada Quran, kemudian kita nggak memahami tentang apa sebenarnya tuntutan keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Dan dari sini nanti kita kemudian bisa menuju kepada upaya untuk menjadikan diri kita sebagai sahabat, bahkan termasuk sebagai keluarga Al-Quran. Dalam sebuah penjelasan disampaikan bahwa muqtadal iman bil Quran, ada tuntutan-tuntutan keimanan ya diri kita sebagai mukmin kepada Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, kaum muslimin yang berbahagia, sahabat Wakaf TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuntutan yang pertama, kita harus al-unsu bihi, harus bisa akrab dengan Quran. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa akrab dengan Quran? Mau tidak mau kita harus ya melakukan aktivitas yang disebut dengan ta'allumuhu wa ta'limuhu. Yaitu berusaha untuk mempelajari Quran dan juga bisa mengajarkan Quran. Jadi dua ini harus selalu berada di dalam diri kita. Saat tertentu kita belajar Quran, ya apalagi bagi orang yang belum bisa baca, dia harus bisa baca. Kalau sudah bisa baca, bagaimana dia kemudian ya bisa melakukan upaya untuk menghafalnya, ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, cara inilah belajar dan mengajar, cara untuk ya kita bisa akrab dengan Quran, dan ini merupakan kewajiban kita. Nah, kalau kita sudah bisa baca Quran, sudah bisa mengajarkan Quran, akhirnya Quran menjadi sesuatu yang harus bisa kita lakukan. Ya, aktivitasnya itu tilawatan, wa fahman, wa tatbiqan, wa hifdzan. Bagaimana kemudian kita bisa selalu membacanya, bahkan kemudian memahaminya, ya, dan kemudian mengamalkannya, bahkan juga menghafalkannya. Jadi inilah salah satu ya cara yang harus kita lakukan dalam rangka mengakrabkan diri kepada Quran, dan ini merupakan tuntutan keimanan kita kepada Al-Quran Al-Karim. Kemudian ya, bicara masalah membaca Quran banyak keutamaannya. Ya, bicara menghafal Quran banyak keutamaannya. Apalagi kemudian memahami Quran juga, itu sesuatu yang harus kita lakukan. Karena Quran mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya, mengapa Anda tidak mentadabburkan Quran, atau jangan-jangan hati kita itu sudah terkunci. Jadi terbuka dan terkuncinya hati seseorang juga sangat tergantung bagaimana mereka memahami Al-Quran. Sebab dengan memahami Quran yang dia baca, yang didengar, itu bisa mempengaruhi, bahkan bisa membuat orang bertambah keimanannya kepada Allah, bahkan juga mungkin bisa menyebabkan orang akhirnya tersentuh hatinya. Ya, dan tidak sedikit kisah-kisah yang disampaikan dalam beberapa penjelasan kitab. Ada orang bisa meninggal dunia karena memahami ayat-ayat Quran. Ada orang yang sampai menangis ya dari Quran, ayat yang dia baca itu karena dia faham Quran. Termasuk juga yang lebih penting juga wa tatbiqan, ya bisa diamalkan. Karena orang yang tahu baca Quran, tahu ilmu Quran, dia faham, tapi kemudian dia enggak mengamalkan, maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah amat benci dengan orang-orang yang berkata tapi dia tidak mengamalkan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian tuntutan yang kedua adalah bagaimana kita at-taslimu li ahkamihi. Ya, bisa menerima dan tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Karena Quran pada hakikatnya merupakan berisi tentang hukum-hukum Allah, tentang kewajiban salat, tentang kewajiban puasa,
tentang kewajiban berhaji, berbakti kepada orang tua, ya, tentang kewajiban dan juga ada larang-larangan, ya, dilarang berjudi, dilarang mabuk-mabukan, dilarang mencuri, dilarang membunuh dan seterusnya. Ya, itu semua adalah bagian dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hukum bagaimana kalau mencuri dipotong, ya, kalau berzina misalkan dirajam dan sebagainya, itu semua adalah bagian dari hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Termasuk juga menjadi tuntutan kewajiban kita kepada Quran adalah kita harus berusaha untuk ad-da'watu ilaihi, selalu mengajak umat ini. Makanya sahabat Waqaf TV yang berbahagia, kita punya kewajiban. Setelah kita selalu akrab dengan Quran, selalu bacanya dan seterusnya, kemudian kita tunduk dengan hukumnya, nah kemudian kita nggak boleh melupakan agar kita mengajak umat ini, manusia lain ini, untuk selalu menuju Al-Quran Al-Karim, agar mereka bisa mengalami, ya, perubahan kehidupan dan bahkan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kalau kita sudah memberikan perhatian yang besar kepada Quran sebagai bentuk bukti keimanan kita, maka kita juga harus bagaimana bisa Quran ini yang merupakan hukum Allah bisa kita iqamatuhu fil ardi. Ya, ini bagian dari kewajiban keimanan kita, tuntutan keimanan kita adalah menegakkannya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para sahabat wakaf yang berbahagia bahwa hukum Allah ini hukum yang memiliki keadilan. Tidak ada hukum selain Allah yang akan mampu menegakkan keadilan. Justru dengan adanya hukum Allah yang ada dalam Quran yang kemudian diterapkan, ditegakkan di muka bumi Allah ini, niscaya akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Dan akhirnya kalau sudah demikian, maka insya Allah kita akan mampu bisa berakrab dengan Quran, bisa menjadi sahabat Quran, dan bahkan bisa menjadi keluarga Quran yang merupakan keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bang Odi sebagai pengantar. Masya Allah, panjangnya udah ya pembukaannya ya. Jadi cuma terakhir yang saya dapatkan adalah keluarganya Allah. Sebenarnya siapa yang keluarga Allah di bumi ini, Tat? Ya, tadi saya sudah sempat sampaikan, sahabat wakaf yang berbahagia, bahwa ketika Nabi SAW sudah mengetahui tentang berbagai keutamaan, menjelaskan tentang keutamaan membaca Quran, menghafal Quran dan sebagainya, maka Nabi juga menjelaskan, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Nabi kita menjelaskan bahwa Allah itu punya keluarga di bumi ini. Ya. Siapa keluarganya Allah? Ya. Ini makna juga jangan disalah fahami. Ya. Kenapa mereka sampai dianggap sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena mereka adalah ahlul Quran. Ya, dalam sebuah hadis, kalau kita baca, ya, ternyata dijelaskan bahwasanya orang-orang yang selalu beraktivitas bersama Quran, dia baca Quran, dia ngafal Quran, dia memahami Quran, dia dakwahin Quran, sampai sedemikian akrabnya mereka sama Quran itu, akhirnya mereka disebut sebagai ahlul Quran, dan Nabi mengatakan dialah ahlullah. Makanya sampai dalam sebuah doa yang kita sering baca itu, ya, sampai ada ungkapan Allah maj'alna min ahli Quran, ya Allah jadikanlah kami ahli Quran, alladzina hum ahluka, karena Quran itu, ya, ahli Quran itu keluarga engkau. Maksudnya keluarga Allah. Wa khasatuk, dan juga orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara masalah bagaimana cara menjadi ahli Quran, ya, atau bagaimana kita siapa yang disebut sebagai keluarga Allah, ya, itulah mereka-mereka yang disebut sebagai ahlul Quran, yang merupakan keluarganya Allah dan juga orang-orang pilihan Allah. Karena terus terang Bang Odi, tidak semua orang, ya, dengan begitu mudah bisa dekat dengan Quran. Terbukti bahwa banyak orang-orang yang mengaku Islam, mengaku Muslim, sampai detik ini ada sama sekali di antara mereka yang belum pernah nyentuh Quran. Ya, Quran nggak punya. Kemudian juga andai pun mereka punya, kadang-kadang cuma dipajang doang, ya, artinya ditaruh doang. Ya, apalagi kemudian memahami. Ya, makanya kita menganggap tadi bahwa dalam sebuah doa Nabi mengatakan bahwa ahlul Quran itu adalah orang-orang pilihan Allah, karena memang, ya, menjadi orang pilihan Allah itu tidak begitu mudah. Nah, sebab itu saya mengajak sahabat Waqaf TV yang berbahagia, momentum sebentar lagi kita menjelang bulan suci Ramadan, apalagi sekarang sudah tanggal 15 Sya'ban. Ya, mudah-mudahan kita bisa
memberikan semangat kepada diri kita untuk kembali kepada Quran. Yang belum bisa baca, kita belajar untuk bisa baca Quran, karena sekarang metodologi banyak banget. Bahkan di Badan Wakaf Quran TV pun, ya, di BWA maksud saya, dia punya metodologi khusus yang namanya metodologi Abyan. Sebuah metodologi yang bisa dipakai untuk membuat orang cepat bisa baca Quran. Karena orang sekarang Bang Odi terus terang kepengennya instan. Kepengennya instan. Apa-apa pengennya cepat jadi, apa-apa pengen cepat jadi. Makanya para ulama akhirnya memiliki inovasi, ya. Termasuk dalam urusan pembelajaran baca Quran, mereka pun banyak. Dulu ada metode qiraati, ada Iqra, ada Al-Barqi, ya, macam-macam lah. Sekarang juga muncul lagi ada Abyan, ya. Intinya semua itu adalah upaya untuk membuat umat ini memiliki kemudahan di dalam membaca Quran, di dalam mempelajari Quran, dan semua dibuat enjoy karena memang mereka itu, ya, sesungguhnya ingin dalam waktu yang sangat singkat biar bisa baca Quran. Salah satu pengalaman yang pernah saya sampaikan Bang Udi, ya, ini sebagai bukti bahwa kalau orang sudah memiliki semangat walaupun dia sudah tua, ya, bahkan saya pernah mengajarkan salah seorang profesor, ya, dia profesor, dia seorang peneliti, ya, tapi karena memang dia belum bisa baca, alhamdulillahnya dia punya keinginan yang muncul di usia yang kurang lebih 60-an tahun, ya, tapi kemudian dia baru mulai belajar Quran. Ya, dari alif-alifan sampai alif beneran Bang Udi, ya. Jadi dari alif bata sampai terus, ya, bahkan kemudian dia menghafal Quran. Kenapa? Dia karena merasa malu karena dia punya cucu itu udah hafal surah Al-Mutaffifin waktu itu. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, dan seterusnya. Sementara dia baru menghafal surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi intinya semangatnya itu yang perlu kita contoh. Enggak ada istilah terlambat. Ya, sahabat Wakaf TV, ya, jika antum, ya, mau usia muda, usia tua, ya, misal belum bisa baca Quran, sekarang ada kesempatan yang baik, ya, supaya kita bisa menjadi sahabat Quran, bahkan bisa menjadi keluarga Quran. Demikian Bang Udi. Masya Allah. Berarti kalau ingin menjadi keluarganya Allah, itu orang ahlu Quran. Ya. Baik yang sudah istilahnya sudah mahir, ya, baca Al-Quran, ya. Bahkan tadi saya katakan orang yang usia senja pun ketika dia baru baru belajar membaca Al-Quran, itu apa sudah dikatakan dia ahlu Quran? Ya, yang jelas terkait dengan ahlullah, ya, emang lebih cenderung kepada mereka yang sudah betul-betul memiliki interaksi yang sangat dalam kepada Quran. Ya, termasuk dalamnya orang yang suka belajar Quran, baca Quran, menghafal Quran, mengamalkan Quran, mendakwahkan Quran, termasuk menegakkan Quran sebagai hukum Allah. Walaupun secara spesifik bisa jadi adalah yang dimaksud dengan ahlullah kepada orang yang betul-betul sudah hafal Quran. Sudah hafal Quran, ya. Sudah hafal Quran. Jadi disebut sebagai orang yang dianggap sebagai keluarganya Allah, ya. Tapi jangan disalahfahami sahabat Wakaf TV yang berbahagia. Ya, bukan berarti dengan pemahaman tadi Allah berkeluarga, kemudian Allah punya istri, punya anak, bukan demikian. Maksudnya disebut sebagai ahlullah, sedemikian dekatnya interaksi, ya, sedemikian dekatnya orang yang bersama Quran itu sehingga dianggap bagian dari keluarga, dari orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau boleh dikatakan orang yang selalu bersama Quran, dia selalu baca, dia selalu hafal seterusnya, itu orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai akhirnya disebut sebagai ahlullah, sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saya sampaikan berkali-kali, ya, sahabat Wakaf TV, mari kita raih, ya, keutamaan, keistimewaan hidup bersama Quran, karena bersama Quranlah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sebaliknya, kalau kita tidak mau bersama Quran, ya, alias bahkan menentang Al-Quran, niscaya kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bang Odi. Ya, tadi Ustaz katakan bahwa interaksi Al-Quran, ya. Interaksi kita yang bisa menjadi ahlullah adalah kalau kita sudah bisa berinteraksi Al-Quran, artinya sehari-harinya sudah sudah kegiatan segala sesuatunya sudah berhubungan dengan Al-Quran, seperti itu, Ustaz. Nah, sekarang tadi Ustaz bilang kan bahwa banyak dari umat Islam kita juga memiliki Al-Quran hanya untuk dipajang. Ya, betul. Ya, bahkan membacanya
setiap hari pun belum tentu, setiap bulan juga belum tentu gitu kan, ya. Nanti pada saat Ramadan baru tuh orang mulai bener. ya kejar paket istilahnya nih, Iya. ya seperti Masih itu mending lah. tuh Bang Odi tuh. Ya, masih mending ya. Jadi sebenarnya hukum membaca Al-Quran itu seperti apa, Ustaz? Sebenarnya kalau bicara hukum, ya membaca Quran itu kalau boleh dikatakan, ya istilahnya kalau kita baca hadis-hadis Nabi, Nabi menyampaikan berbagai keistimewaan, keutamaan. Misalkan ya, ketika Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Bahkan dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. Ya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, aku enggak mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Tapi maksudnya aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif satu, lam satu, mim satu. Jadi kalau kita baca alif lam mim 3 huruf Bang Odi. 3 huruf ini kalau kita baca hadis Nabi tadi, maka kita akan mendapatkan pahala 10 kebajikan. Ini baru membacanya saja dapat pahala. Baru baca aja. Baru baca itu, ya. Apalagi kalau menghafalnya. Makanya sampai-sampai orang yang punya anak sampai mampu dia bisa menghafal Quran, itu yang untung bukan anaknya doang. Maka orang tuanya pun dia akan mendapatkan juga keistimewaan. Oh. Ya. Di akhirat nanti itu orang tua akan berkata kepada Allah. Apa kata mereka? Ya Allah, mengapa kami mendapatkan ini? Ya, dalam sebuah dikerangan hadis itu dikatakan, kenapa aku bisa mendapatkan tajul karamah? Apa itu tajul karamah? Tajul karamah adalah mahkota kemuliaan. Jadi sebuah penghargaan, sebuah mahkota yang Allah berikan kepada orang tuanya ini. Ternyata Allah mengatakan, ya, kalian mendapatkan mahkota kemuliaan ini karena kalian punya anak adalah ahlul Quran, ya, seorang yang menghafal Quran. Makanya ini menjadi motivasi. Suatu saat ada seorang anak Bang Odi lagi belajar Quran. Ya, mereka ditanya, mengapa kamu nak belajar Quran sampai menghafal Quran? Apa jawaban dia Bang Odi? Jawabannya cuma satu. Saya ingin memberikan orang tua saya mahkota kemuliaan. Masya Allah. Ya. Jadi jawaban tua anak begitu Bang Odi. Ya. Saya ingin punya orang tua nanti mendapatkan tajul karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatannya menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga Quran, menjadi sahabat Quran. Ya. Tentu juga yang dimaknai dengan makna keluarga Quran adalah bagaimana nih diri kita ini, diri, istri, anak-anak, ya, seidealnya bisa menjadi orang-orang yang selalu berinteraksi kepada Quran. Dan ini juga terus terang Bang Odi masih mungkin kalau boleh dikatakan jarang, masih jarang. Keluarga yang bisa interaksi hari-hari itu teragenda. Ya, suami kepada istri, kepada anak, ya, itu bisa duduk bersama-sama dalam majlis, ya. Andai pun tak bisa, minimal anaknya atau istri bisa ikut dalam majlis Quran yang lain. Tapi kalau bisa keluarga, Masya Allah itu. Jadi bapaknya, ibunya, anaknya bareng-bareng duduk teragenda. Apalagi bisa tiap hari, Masya Allah. Dan ini udah pernah dilakukan oleh berbagai tempat, ya, di berbagai kalangan, termasuk yang kemarin nih kita sempat berangkat ke Kalimantan tuh, ada beberapa lokasi yang sudah menerapkan pola itu. Jadi mereka bersama dengan lingkungannya, bersama dengan pengurus dan sebagainya, setiap hari itu mereka melakukan aktivitas bersama Quran setiap ba'da sholat. Jadi ba'da sholat mereka targetkan, ya kalau standar Quran begini Bang Odi, 1 juz itu sama dengan 10 lembar. Ya. Mereka bagi sehari semalam mereka sholat 5 waktu, ya, sehingga 10 dibagi 5 sama dengan 2 lembar. Jadi mereka baca 2 lembar. 1 juz Quran sebenarnya kalau orang yang sudah baca Quran dengan lancar, itu butuh waktu kurang lebih estimasi, ya, antara kurang lebih 30 sampai 40 menit kurang lebih dengan bacaan yang pas, yang benar dan seterusnya. Nah, artinya kalau kita bisa luangkan ba'da sholat cuma 2 lembar, paling kisaran waktu butuh katakanlah 10 menit kurang lebih lah, atau 7 menitan. Ya, sehingga sehari semalam 24 jam itu momentum yang tepat, ya, ba'da sholat tadi itu. Ya. Kalau bisa. Ya, bahkan dulu pernah ada kejadian ketika salah seorang ulama di penjara Bang Adi. Jadi ulama ini di penjara
Kemudian ada teman-teman ustadz yang lain itu pada berkunjung ke beliau. Ya. Ketika mereka berkunjung ke ulama ini ulama bertanya kepada mereka itu teman-temannya. Apa kata mereka? Apa kata beliau kepada orang yang berkunjung ini? Kata beliau, berapa kali Anda khatamkan Quran? Ya. Itu rata-rata mereka menjawab, saya mengkhatamkan Quran 1 bulan cuma 1 kali. Ini ulama langsung memberikan jawaban, mengapa Anda enggak mengkhatamkan Quran selama sebulan 3 kali? Sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali. Ya. Langsung dirinci sama dia itu. Bagaimana caranya kalau mau khatam Quran selama sebulan itu 3 kali? Ya. Ini ulama memberikan jawaban 10 hari khatam. Karena Quran 30 juz dibagi 10 berarti 1 hari 3 juz. 3 juz Quran. 3 juz Quran sama dengan 60 halaman alias 30 lembar. Ya. Ya, 3 juz Quran 60 halaman. Ya, atau 30 lembar. Nah, dibagi tuh Bang Odi. Bagi 5. Ya, dibagi 5 dalam sehari semalam. Ya. Jadi 1 hari salat 5 waktu, ya, paling tidak ba'da salat itu dibaca 2 juz Quran. Maka selama 10 10 hari sekali khatam. Ya. Bahkan dia akan kalau bisa lebih cepat lagi. 3 hari khatam. 3 hari khatam. Berarti 10 kali dalam sebulan. Nah, karena beliau ini memang ahli Quran, ya, seorang ulama yang memang dipenjara karena ada ujian buat mereka, ya dia bisa menghabiskan waktu-waktu bersama Quran. Tapi intinya itulah teknik yang bisa dilakukan kalau orang ingin akrab, ya, kemudian bersahabat dengan Quran, menjadi keluarga Quran. Mau nggak mau di hari-hari itu harus terus berinteraksi pada Quran, baik bacanya, menghafalnya, dan seterusnya. Ya, kalau idealnya seperti itu memang. Ya. Jadi kita penjadi ahli Quran tuh berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari ya. Nah, mungkin buat saya nih yang masih level awal lah gitu ya, lagi mencoba untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tips atau caranya untuk menjadi seorang ahli Quran tuh seperti apa tuh? Ya, kalau bicara masalah tips, ya, atau kaifiat, atau bagaimana cara untuk bisa menjadi ahli Quran, ya, apalagi menjadi keluarga Quran, sahabat Quran, mau tidak mau Bang Odi, yang jelas dia harus mampu melakukan aktivitas manajemen waktu. Ya. Jadi kalau kita dikasih waktu, ini salah satu trik yang harus juga dilakukan oleh dia. Ya. Karena boleh dibilang kalau istilahnya hambatan-hambatan nih, itu banyak banget. Ya. Tapi kalau bicara kiat, maka kiat yang pertama dia harus yakin dulu. Yakin bahwa dia pasti diberikan kemampuan untuk bisa berinteraksi kepada Quran, baik bacanya, menghafalnya. Dan Bang Udi harus tahu bahwa satu-satunya pembelajaran yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan adalah dengan Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam surah Al-Qamar, "Wa laqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim mudzakir." Sungguh Allah telah mudahkan Quran itu untuk dipelajari. Ini artinya sebuah jaminan dari Allah bahwa orang yang belajar Quran pasti akan dikasih kemudahan. Ya. Nah, makanya keyakinan kita itulah yang pertama sebagai modal. Ya. Jadi yakin adalah modal pertama kalau kita ingin menjadi keluarga Quran, ingin menjadi keluarga Allah, ingin menjadi sahabat Quran. Yakinlah bahwa kita dari nggak bisa akan bisa, dari nggak hafal akan hafal, dari nggak mampu menyampaikan pesan-pesan Quran akan diberikan kemampuan, dari kesulitan atau bahkan keberatan untuk mengamalkan Quran akan diberikan kemudahan. Jadi keyakinan ini menjadi modal yang pertama. Yang kedua Bang Adi, kita butuh bi'ah salihah. Apa tuh? Yaitu lingkungan yang baik. Inilah disebut dengan lingkungan Quran. Makanya di ma'had tahfizul Quran, ya, di pesantren Quran setiap hari, kenapa mereka bisa hafal? Karena hari-hari mereka berkumpul dengan orang-orang yang belajar Quran, menghafal Quran. Jadi itu salah satu kiat. Yang kedua setelah kita penuh keyakinan adalah mesti punya lingkungan. Ya, apakah di rumah, ataukah di sekolah, atau di pesantren, atau di ma'had-ma'had yang memang kita ikut di dalamnya. Minimal kalau kita misalkan nggak mondok nih, tapi ada lembaga Quran yang kita ikut belajar di dalamnya,
ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita berangkat ke sana, itu lingkungan. Dan itu cara untuk membuat kita menjadi orang yang dekat dengan Quran, sehingga kita bisa disebut sebagai sahabat Quran, Quran atau keluarga Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kaifiat praktis ya, cara-cara yang praktis atau kiat-kiat yang praktis yang mesti kita miliki kalau kita ingin menjadi Al-Quran. Yang pasti yang ketiga adalah kita perlu banyak membaca keutamaan-keutamaan menjadi ahli Quran. Baik dari ayat Qurannya, dari hadisnya. Ya tadi Nabi udah bilang bacanya aja udah dapat pahala. Ya, termasuk bacanya juga nanti membuat dirinya mendapatkan syafaat. Kata Nabi, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Quran karena nanti pada hari kiamat Quran yang kita baca ini akan datang kepada kita untuk memberikan pertolongan. Bayangkan Bang Odi, di akhirat itu Bang Odi, itu hari yang sangat menyulitkan. Betapa bahagianya kalau di saat kondisi kita lagi mengalami kesulitan di hari kiamat nanti, tiba-tiba Quran datang kepada kita untuk memberikan bantuan, ya. Karena Qurannya itu dulu sering kita baca, sering kita hafalkan, itu kebahagiaan yang luar biasa. Yeah. Karena kalau bicara hari kiamat, Bang Odi mengerikan. Ya, kemarin kalau kita saksikan pemberitaan Bang Odi misal ya, kejadian gempa, kejadian gunung meletus, Bang Odi bisa lihat tuh di pemberitaan atau di media sosial ya, di YouTube, ketika orang berlarian ya menghadapi lahar-lahar yang meletus dari gunung tersebut. Itu sebenarnya baru gambaran sederhana tentang hari kiamat. Kalau hari kiamat yang sesungguhnya terjadi, ya Allah, lebih mengerikan lagi. Nah, beruntungnya buat mereka yang selalu membaca Quran, mereka nanti di hari kiamat akan dapat pertolongan. Makanya membaca tentang keutamaan membaca Quran dan seterusnya, baik dari Al-Quran dan hadis, itu bisa memotivasi orang untuk semangat belajar Quran, membaca Quran, menghafal Quran, supaya mereka bisa menjadi keluarga Quran atau sahabat Quran. Itu Bang Udi kira-kira. Ya, kalau tadi kan cara menjadi keluarga Ahlul Quran. Pasti banyak hambatan-hambatan, Tat. Ya. Bisa Ustaz jelaskan biasanya hambatan ditemui itu apa aja, Tat? Nah, yang paling sering nih Bang Udi, secara internal. Ya. Secara internal yang menjadi penghalang adalah faktor kemalasan dalam diri. Itu terus terang tuh hambatan yang paling sering dialami. Ya. Orang kalau sudah nggak menyadari bahwa ini penyakit, ini saya akan mengganggu aktivitas dia dalam segala hal, termasuk ketika dia lagi belajar Quran. Sebab orang kalau udah malas Bang Udi, ya kalau istilah sekarang tuh ada istilah mager ya, malas gerak. Saking mereka udah enjoy banget, itu biasanya mereka udah nggak bisa berbuat apa-apa, itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Dan ini penghalang yang harus kita selalu meminta pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah, supaya dijauhkan dari sifat malas ini. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah doa, mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan. Kaslan atau kasal ini adalah malas. Itu doa diajarkan sama Nabi supaya kita berlindung. Lalu Ustaz, obat malas apa sih? Ya rajin sebenarnya. Ya, kalau bicara obat, ya kalau kita ingin keluar dari sifat kemalasan, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang rajin. Dan lagi-lagi tadi itu lingkungan sangat membantu. Itu yang pertama. Kemudian kendala yang lain Bang Odi, biasanya kalau orang lagi belajar nih, satu kali nggak hadir saja, ya, itu pasti dia akan membuat alasan-alasan yang berikutnya untuk nggak hadir lagi, dalam proses pembelajaran Quran misalkan, ya, mereka sekali nggak hadir karena ada alasan. Minggu besok nih, cari alasan sekali ya, akhirnya pengen belajar, ada lagi alasan yang lain. Akhirnya Pak, dia nggak melanjutkan kegiatan karena berbagai alasan tadi itu. Nggak enak lah sama gurunya, atau udah ketinggalan materinya dan sebagainya. Itulah kendala-kendala yang sering dialami oleh pelaku-pelaku atau orang-orang yang sedang berinteraksi kepada Quran. Ya, yang pasti memang, ya maaf Bang Odi, bukan bermaksud menyalahkan syaitan. Yang namanya syaitan disebutkan dalam Quran itu kerjaan memang ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka itu enggak suka Bang Odi. Ya, kalau ada orang berbuat kebaikan pasti akan dicegah. Ya, apalagi ada orang ingin belajar Quran, baca Quran, ngafal Quran, negakkan Quran, dakwain Quran. Gimana caranya itu dia akan
halangi. Ya, akan mereka halangi. Nah intinya kalau kondisi kayak gitu kita harus ingat lagi tuh. Ya, apalagi kalau kemudian kita misalkan tahu tentang akibat, ya bahayanya kalau dia melupakan Quran. Ya baik melupakan karena lupain bacanya, apalagi sampai melupakan hukum-hukumnya, menentang hukum-hukumnya, itu akibatnya mengudi dunia akhirat bakal mengalami kesengsaraan. Dunia aja udah susah, ya. Kalau nanti mereka nggak tobat-tobat di akhirat, dia bakal dibangkitkan dalam keadaan dibutakan matanya. Begitu penjelasan Allah dalam surat Toha, ya surat yang ke-20 ayat 124 sampai 127. Bahwa waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling dari Quran, ya. Baik dalam masalah baca, kan sekarang juga nggak gampang, mau kebiasaan baca Quran itu nggak gampang. Itu butuh semangat, kesungguhan. Nah, apalagi kalau kemudian berbicara masalah hukumnya, dia berpaling dari hukum Quran, ya perintah-perintah Allah ditinggalin, larangan Allah mau dikerjain, ya. Itu orang yang kayak begitu, Allah udah bilang akan dibuat fa innalahu ma'isyatan dunka. Hidupnya bakal susah. Ya. Buktikan aja Bang Odi, kalau ada orang kerjaannya suka mabok misalkan, mencuri, ya, menipu, berzina, membunuh, itu hidupnya nggak bakal tenang. Ya. Itu baru di dunia. Ya. Apalagi kalau di akhirat nanti mereka ini nggak tobat-tobat, dia bakal dibangkitkan dari kubur mereka, ya, kemudian mereka akan dibangkitkan dalam keadaan dibutakan matanya. Sampai mereka teriak-teriak tuh. Ya, apa kata mereka? Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Rabb, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulu aku bisa melihat? Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitah. Kata Allah, begitulah balasan, ya. Dulu ada Quran, ya, ternyata kamu cuek kepada Quran. Ya, melupakan Quran. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka hari ini pun akan dilupakan Allah. Wa kadzalika najzi man asrafa. Itulah balasan karena mereka melampaui batas. Bahkan walam yu'min bi ayati rabbi, karena mereka enggak beriman sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala adzabul akhirah asyaddu abqa. Akhirnya mereka diazab, disiksa Bang Odi. Dengan siksaan yang sangat pedih dan kekal. Kalau bicara siksaan Bang Odi, kalau Bang Odi misalnya orang suka ngerokok, ya, itu iseng-iseng dah yang suka ngerokok itu suruh sundut tuh dia punya pipi. Ya. Itu baru sundutan rokok Bang Odi, itu udah sakit. Yeah. Atau dia punya korek api, ya, bentaran coba deh, 5 menit aja. Ya, kalau dia normal, jangan 5 menit dah. Ya. 20 detik aja gini. Itu teriak-teriak Bang Odi, itu baru api begitu tuh. Apalagi kalau siksaan api neraka, naudzubillah. Begitu Bang Odi. Ya, ada beberapa lagi nih akan saya tanyakan. Tapi bicara tadi yang ini hambatan, ya, selain malas, ya. Yeah. Saya berpikir bahwa satu yang saya alami pribadi, ya, itu kesibukan. Oh iya. Ya. Juga. Jadi sibuk dengan apapun lah, ya, dengan kegiatan bahkan kegiatan sibuk mencari nafkah dan sebagainya gitu kan. Sampai akhirnya kita punya waktu untuk berinteraksi dengan ataupun membaca Al-Qur'an. Iya. Ya. Jadi kalau menurut saya Bang Odi, berkaitan dengan orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan usahanya, ya, kita itu bagaimanapun harus mampu mengatur atau manajemen waktu tadi itu. Jadi mengatur waktu yang Allah berikan sehari semalam 24 jam itu kalau bisa diluangkan, ya. Nah, momentum yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala itu dianjurkan ba'da subuh, ya. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Karena bacaan Quran di waktu fajar itu Allah saksikan, malaikat pun menyaksikan. Saya yakin sesibuk apapun kita, kalau bisa ba'da subuh kita alokasikan waktu itu, ya. Intinya setiap hari kapanpun, ya, makanya saya dulu saat Bang Odi itu banyak anak muda dulu selalu membawa Quran saku namanya. Ya, kecil ini kan ya. Ya. Nah, ini sebenarnya pembuktian bahwa mereka ingin mengakrabkan diri itu. Ya, dengan Quran. Makanya kalau kita bisa, saya mengajak juga sahabat Wakaf TV, ya, bolehlah kita membeli satu Quran yang ukurannya agak sedikit kecil, yang bisa kita bawa kemana-mana. Ya. Kalau memang kita masih diberikan kejernihan mata untuk membaca, ya, karena Quran itu kan biasanya kecil-kecil. Lalu saya pernah dihadiahi sama saya punya wali murid, Quran itu segini Bang Odi. Kecil banget, ya.
Tapi kalau kita masih dikasih kesempatan mampu melihat, kelihatan tuh bacaan. Dan tujuannya lagi-lagi adalah untuk mengakrabkan. Dengan kita bawa ya, karena simbol-simbol itu Bang Odi, seperti orang masalah zikir ya, dengan pakai tasbih itu sebuah simbol. Dengan melihat tasbih, oh berarti kita harus ingat Allah, zikir sebagainya. Karena kalau enggak, kita mungkin enggak merasa teringatkan. Quran pun juga begitu. Kalau kita bawa nih, dikantongin atau mungkin taruh tas, pas kita lihat, oh ya ada Quran, kita jadi semangat untuk teringatkan. Dan itu bagian cara untuk orang-orang yang sibuk ya, teringatkan agar mereka kalau bisa sesibuk apapun bisa kasih waktu sedikit. Ya 24 jam kan nggak mungkin mau kita habisin buat tidur doang, buat misi doang. Adalah saat-saat tertentu. Makanya sholat itu bagi seorang muslim sebenarnya bagian dari istirahat. Nah, momentum yang terbaik saat itulah kalau bisa kita baca 10 ayat, 1 halaman, 1 lembar. Saya rasa itu terapi ataupun solusi bagi kita yang sibuk dalam urusan kegiatan hari-hari agar kita tetap bisa berinteraksi kepada Quran. Saya pernah mendengar dari salah satu ustadz ya, ibadah itu harus dipaksakan. Mungkin itu kuncinya. Gitu, ya enggak? Ketika kita sudah udah sibuk dan sebagainya, kalau bicara sibuk pasti akan sibuk terus. Ya kan? Betul. Tapi ketika kita wah, ini setan nih akan menghalangi nih, paksakan untuk baca, pasti bisa. Karena zaman sekarang kan sebenarnya nggak hanya Al-Quran saku aja, di handphone pun bisa punya aplikasi Al-Quran. Nah, betul. Tapi nyaris gini Bang Odi. Betul handphone bagian dari salah satu wasilah ya. Tapi kalau kita udah bicara handphone, jarang orang perhatian sama Quran. Ya kan? Kenapa? Dia fungsi handphone ya buat handphone, buat telepon, buat WhatsApp dan sebagainya. Tapi kalau benar-benar Quran tuh lebih spesifik dia. Jadi emang benar Quran. Dan langsung diingatkan ya? Dan langsung teringatkan secara jelas. Ya. Tapi saya sepakat juga tadi, emang ibadah apapun kudu dipaksa. Ya. Apapun ibadah tuh awal-awal mungkin perlu dipaksa. Nanti dia akan merasakan seandainya sudah terus berjalan, ya saat-saat tertentu, ya dia ternyata merasakan kekurangan kalau dia nggak melakukan. Itu Bang Edi. Ya awalnya dipaksa, tapi kemudian akhirnya lama-lama dia merasa kehilangan kalau seandainya dia nggak melakukan. Ya saya rasa itu Bang Edi. Ya. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya akan nyapa dulu sahabat wakaf. Sahabat wakaf, kembali saya mengingatkan untuk besok ada acara besar dari BWA yaitu Jogja Mengaji. Acara ini akan berlangsung dari tanggal 26 Maret sampai dengan 27 Maret di Yogyakarta. Nggak hanya masyarakat Yogyakarta yang bisa menyaksikan ini, tapi sahabat wakaf semua di seluruh Nusantara bisa menyaksikan acara ini dengan cara online, pastinya dengan register di info lebih lanjut ada di sosial media BWA. Di situ akan ada link untuk pendaftarannya. Masya Allah, itu Jogja Mengaji termasuk bagian cara Bang Edi, bagian dari dakwah mengajak orang biar bisa akrab dengan Quran. Benar, dan tema kita memang kita akan menampilkan banyak narasumber, banyak ulama akan datang ke sana dan semuanya bertemakan tentang Al-Quran. Al-Quran ya. Ya, ada sekitar 8. Tadi saya lihat emang yang hadir itu orang-orang yang sering berinteraksi kepada Quran. Ya, ada di antaranya itu Syekh Husin Jabir ya. Salah satu adiknya dari Syekh Ali Jabir almarhum, memang praktisi Quran. Mudah-mudahan saja acara sukses Bang Edi insyaallah. Amin amin. Dan kita yang mengadakan event itu Bang Edi yakin ya kita mengajak orang berbuat kebaikan. Maka ketika ada orang melakukan kebaikan yang kita infokan itu, kita akan dapat pahala. Amin amin ya amin. Ya Ustaz, tiba-tiba berpikir setelah kita menjadi seorang ahlu Quran, kita untuk berusaha untuk mencoba jadi ahlu Allah gitu ya. Sebenarnya keistimewaan apa yang Allah janjikan ketika kita sudah menjadi ahlu Quran? Tadi yang saya singgung Bang Odi, salah satu penyebab orang diistimewakan oleh Allah itu ketika dia berinteraksi pada Quran adalah ketika di hari kiamat nanti dia akan mendapatkan tajul karamah. Ya. Bahkan bukan hanya dirinya, kalau dia punya orang tuanya itu bapak ibunya akan dapat tajul karamah. Itulah keistimewaan kalau orang menjadi ahlullah, menjadi ahl Quran. Ya. Maka sahabat Wakaf TV, saya lagi-lagi mengajak ya kita sekalian bersama-sama untuk terus bersama Quran. Ya, karena satu-satunya pembelajaran yang dijamin Allah kemudahannya adalah Al-Quran. Baik kita bacanya, kita hafalkannya,
itu mendapat jaminan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, inilah keistimewaan Bang Odi yang harus kita ketahui lagi. Ya, di akhirat nanti dia akan dapat tajul karamah. Dan yang pasti sesuai dengan hadis Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab wa yadau bi akhiri. Allah akan angkat derajat seseorang itu dengan Alkitab, dengan Quran, dan menghinakan seseorang juga dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin selamat dunia akhirat, mulia, ya, kehidupan kita bahagia, kehidupan kita mau tidak mau kita harus menjadi ahlullah, menjadi ahlul Quran. Ya. Tapi lagi-lagi tadi jangan sampai sekedar ya, targetnya cuma sekedar baca, bisa hafal ya. Tapi bagaimana bisa fahamin, bisa ngamalin, dan bisa juga menegakkan. Karena bagaimanapun targetnya adalah Quran ini adalah inil hukmu illa lillah. Quran inilah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita enggak berhukum kepada Allah, otomatis kita akan juga mengalami kesulitan-kesulitan di dunia, bahkan juga kesulitan di akhirat. Dan saya harap sahabat Wakaf TV yang masih muda ataupun yang sudah tua sekalipun jangan khawatir ya, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk terus belajar Quran dimanapun berada. Mudah-mudahan melalui channel YouTube di Wakaf TV ini menjadi salah satu media untuk bisa mengakrabkan kita dalam rangka memahami ayat-ayat Allah, memahami Al-Quran Al-Karim. Ya, insyaAllah. Ya, Tat. Satu lagi pertanyaan, Tat. Ya. Saat ini kan banyak fenomena, artinya hafiz-hafiz cilik. Oh iya. Ya, hafiz-hafiz cilik. Dan kebetulan saya juga dengan bersama BWA sudah keliling Indonesia ya, menemui beberapa pesantren yang memang anak-anak ya seumuran SD lah ya. Yeah. SD itu sudah mulai membaca Al-Quran ya. Sebenarnya apa sih di Al-Quran dijelaskan nggak imbalan-imbalan dari Allah ataupun janji Allah kepada para anak-anak penghafal Quran? Ya kalau bicara masalah perlakuan ataupun balasan ataupun imbalan, ya itu sebenarnya tidak hanya berlaku pada anak kecil ataupun orang dewasa ya. Semua mereka yang berinteraksi kepada Quran dalam rangka mempelajarinya, membacanya, menghafalnya, memahaminya dan seterusnya, pasti mereka akan mendapatkan imbalan yang besar dari Allah. Tadi itu dalam masalah pahala saja sudah ketahuan. Ya. Terus jaminan dari hadis Nabi, mereka akan dimuliakan. Apalagi kalau mereka belajar dari kecil. Makanya kalau Bang Udi kemarin melihat ya, beberapa waktu yang lalu ada misalkan perlombaan ya, ada musabaqah hifdzul Quran di kalangan anak-anak. Terus ketika mereka juara, mereka dapat hadiah. Itu sebuah apresiasi yang diberikan dari kalangan kita sebagai sesama muslim, sebagai panitia misalkan, itu aja udah mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Dan kita perlu Bang Odi memberikan apresiasi jika kita punya anak atau anak murid misalkan, mereka mampu menambah hafalannya, bahkan mereka bisa menjadi penghafal Quran. Itu motivasi ataupun apresiasi, penghargaan sangat penting buat mereka untuk memotivasi diri mereka. Dan inilah lagi-lagi salah satu cara yang diberikan Allah, bahwa sebelum Allah saja manusia itu sudah memberikan penghargaan yang besar. Dan saat ini udah banyak orang-orang Bang Odi yang ketika mereka berinteraksi kepada Quran, baik bacanya, ngafalnya, atau mereka udah bagus hafalannya, mereka jadi imam, itu orang-orang akan memuliakan mereka gitu. Apalagi dalam masalah ibadah. Kalau mereka sholat jadi imam, bacaannya bagus, enak, itu jamaah-jamaah mungkin akan memberikan penghargaan. Saya punya banyak beberapa kawan yang mereka itu saking bagus bacaannya, ditugaskan di sebuah masjid. Akhirnya apa? Mereka dapat penghargaan yang luar biasa. Ada yang dikasih hadiah ini, hadiah itu. Itu sebuah penghargaan yang mereka akan dapatkan di dunia itu, apalagi dari Allah. Ya, imbalnya pasti sangat besar. Dan inilah sebenarnya salah satu cara Allah nih. Allah yang turunkan Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang turunkan Quran dan Allah juga yang jaga Quran. Dan salah satu cara Allah menjaga Quran adalah dimudahkannya dia untuk dihafal. Maka kitab suci Bang Odi, kalau boleh saya katakan, satu-satunya yang mampu dihafal adalah Quran. Bahkan sekarang ini sudah hebat ya. Ada orang hafal Quran bukan hanya masalah surat apa, ayat berapa, tentang apa, tapi surat berapa, ayat berapa, di baris berapa, letaknya di mana gitu ya. Letaknya di mana, itu halaman berapa, Masya itu sampai Allah. kayak gitu. Itu inovasi yang Allah berikan kemudahan sampai ke arah situ. Ya.
apalagi kalau dia bisa mampu dari anak-anak. Ya. Saya rasa itu bagian dari tarbiyah yang sangat baik. Kalau sejak kecil itu anak udah didekatkan dengan Quran, maka suatu saat ya masa depan mereka akan lebih gemilang lagi. Ya. Dan tantangannya berat sekarang mau kalau ada anak-anak mampu diarahkan biar interest dengan Quran. Sekarang ini kalau anak-anak kita nggak diarahin, mereka bisa lebih sibuk dengan ini. Ya. Ya. Setuju. Di zaman games ya, bisa berjam-jam, padahal itu membahayakan mau mata yang mereka pakai untuk main games itu berpengaruh sebenarnya itu. Bahkan beberapa berita waktu itu kan saya pernah dengar tuh orang sampai ada yang bisa buta matanya gara-gara sering main games. Ya, sementara kalau orang baca Quran beda Bang Udi. Ya, mata mereka itu bisa lebih bagus meskipun sudah tua. Kayaknya orang tua kita ada yang udah umur 70 tahun apa masih jelas mereka baca Quran. Ya, setuju. Ya, itulah keutamaan dan kehebatan serta mukjizat dari Al-Qur'an Karim. Jadi kalau bicara imbalan, anak kecil pasti juga akan mendapat imbalan yang sama dari Allah, pahala yang besar, kemuliaan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di beberapa tempat waktu itu pernah kejadian anak-anak yang sering belajar Quran, mereka tuh sering mendapatkan hadiah-hadiah dari orang-orang yang simpati kepada mereka. Jadi baru dalam konteks keduniaan saja mereka mendapatkan kemuliaan yang demikian hebat. Apalagi kalau mereka di akhirat nanti. Ya. Masya Allah, Tat. Tat, di penghujung kajian ini, Tat, kita udah hampir sejam nih, Tat. Oke. Jadi mungkin Ustaz bisa berikan kesimpulan ataupun tips untuk para sahabat wakaf agar bisa menjadi seorang ahlul Quran ataupun ahlullah, Tat. Baik. Tafadhol, Tat. Sahabat Wakaf TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai closing statement ini saya cuma ingin memberitahukan dalam surat Fatir ayat 29 Allah menjelaskan tentang perniagaan yang menguntungkan. Ya, ternyata di situ ada penjelasan dari Allah, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Quran. Ya, wa aqamus shalah, orang yang selalu menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, termasuk orang yang suka menginfakkan sebagian hartanya diam-diam ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, ya, sesungguhnya mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Jadi menurut saya Bang Odi, inilah perniagaan yang menguntungkan. Bisnis yang menguntungkan adalah aktivitas baca Quran, sholat, dan juga berinfak. Dan semuanya ini adalah penjelasannya ada dalam Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu sahabat Wakaf TV yang berbahagia, bagi kita yang punya kesempatan, ya, waktunya, kesempatan untuk masa mudanya, mari kita pergunakan buat belajar Quran, baca Quran, menghafal Quran. Termasuk bagi kita yang punya harta, ya, pergunakan harta kita juga untuk terlibat dalam aktivitas bersama Quran, baik dengan cara mewakafkan Quran. Ya, di BWA ini ada program wakaf Quran dan pembinaannya bahkan, ya, bukan cuma dikasih Quran, tapi juga seluruh di daerah-daerah yang ada mereka juga mendapatkan pembinaan dari Quran yang mereka dapatkan. Jadi ini juga menjadi bagian pahala. Termasuk orang yang sholat pun juga baca Quran Bang Udi. Fatihahnya dibaca, suratnya dibaca. Kalau orang sudah bisa baca Quran dengan baik dan benar, ya, kemudian dia punya hafalan Quran, ketika dia ibadah, sholatnya pun juga akan merasakan kenikmatan dan keindahan. Jadi intinya saya mengajak sahabat Wakaf TV, mari kita berada dalam posisi sebagai orang-orang yang mendapatkan perniagaan yang sangat menguntungkan dunia akhirat, yaitu selalu bersama Quran, menjadi sahabat Quran, menjadi keluarga Quran, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ya kajian kita pada saat ini bermanfaat buat saya pribadi dan kita bersama untuk selalu bersama dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmunya sore hari ini yang pasti sangat berguna untuk para sahabat wakaf. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah, kita sudah di penghujung waktu untuk kajian kita sore hari ini. Kembali BWA mengingatkan bahwa kita punya event besar di Jogja yang bernama Jogja Mengaji, yang ini akan berlangsung besok tanggal 26 sampai dengan 27 Maret 2022. Acara ini akan berlangsung di Kota Yogyakarta, namun teman sahabat wakaf tetap bisa menyaksikan acara ini via online dan pendaftaran. Silakan info lebih lanjut kunjungi sosial media dari BWA. Lalu jangan lupa kita akan terus mengintegrasikan
Indonesia Ngaji Online. Nanti pas saat bulan Ramadan kita akan ada kajian berkah Ramadan selama sebulan penuh. Dan satu lagi, semoga kajian hari ini bisa menjadikan kita untuk bersemangat menjadi ahlul Quran atau ahlullah, dan Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk kita kembali ke Al-Quran. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.